Sungguh besar kuasa-Mu di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau angkat rasa syukur kami, sembah dan puji untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hanya di dalam kekuatan-Mu Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu,
bersyukur Tuhan, bahwa kuasa-Mu selalu berdaulat di dalam kehidupan kami Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kami. Ketika kami dalam kesulitan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ketika kami berbeban berat, maka Tuhan selalu hadir memberikan kelegaan bagi kami. Ketika kami menderita sakit penyakit, maka Tuhan akan memberikan pertolongan dengan kesembuhan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan Tuhan akan selalu hadir di dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu yang ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita berikan yang lebih yang bagi Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang memberikan segalanya bagi kami. Engkaulah Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan kami, memberikan kelegaan bagi kami. Sungguh kami mau percaya Tuhan, kami memiliki iman, walaupun sekecil apapun iman tersebut akan mampu memindahkan gunung, akan mampu memberikan kelegaan bagi kami Yesus. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
baru, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, berjalan di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita memberikan yang lebih yang bagi Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, kita akan berikan yang sungguh bagi Tuhan. Amin. Amin. Kembali lagi Bapak Ibu, kita melayani Tuhan dengan sungguh, dengan penuh sukacita. Amin. Mengalir bersama, ayo sama-sama Bapak Ibu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Haleluya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Dengan penuh semangat lagi. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Terpujilah. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Katakan, dialah Tuhan Yesus yang selalu setia. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Haleluya Tuhan, Kaulah Tuhan yang telah menghidupi setiap kami. Namamu selalu ajaib bagi kehidupan kami hari Tuhan. Haleluya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Semua yang terhibur oleh kuasa Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari selanjutnya. Bapak, kami mengucap syukur di sore yang indah ini Bapak. Kembali kami bersatu Tuhan. Semua karena Engkau Bapak, semua karena Engkau Yesus dalam hidup kami. Haleluya Bapak. Kami rindu Bapak, selalu Bapak akan hadirat-Mu Tuhan. Karena dengan hadirat-Mu Tuhan, hidup kami berubah Tuhan. Hati kami Tuhan, Engkau yang mengubahkan semuanya Bapak. Pada sore yang indah ini Tuhan, kami bersama saudara-saudara kami datang Tuhan, mengucap syukur. Pada sore ini Tuhan, sampai saat ini Tuhan Kau masih berikan kami kehidupan Bapa. Biarlah kehidupan ini Bapa hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Ajari kami terus Bapa untuk mencari Engkau Tuhan dalam hidup kami, mencari kebenaran-Mu Bapa dalam hidup kami Bapa. Agar hidup kami semakin Tuhan, semakin kuat dan semakin percaya Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada sore ini Bapak kami berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami semua Bapak, bagi setiap jemaat-Mu Bapak di GBI ini Bapak, dalam pergumulan mereka Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati setiap keluarga mereka. Ada damai sejahtera sukacita. Engkau Bapa yang berkuasa atas setiap masing-masing keluarga itu Bapa. Kalau saat ini Bapa ada yang sengaja menjauh dari Engkau karena kesibukan mereka, karena mungkin mereka ada sakit hati, karena mungkin mereka ada kepahitan dalam hidup mereka Bapa. Kami rindu Bapa Engkau kembalikan mereka Tuhan. Kami rindu Bapa mereka bisa bersatu berkumpul bersama kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya Bapa. Kiranya Engkau mengampuni setiap dosa mereka, mengampuni setiap dosa kami selalu Tuhan. Kami manusia, anak-anak-Mu Bapa, yang tak luput dari kesalahan terus Bapa, yang tak luput dari dosa Bapa. Dan kami sungguh bangga punya Allah, punya Engkau Yesus yang selalu setia mengampuni kami terus. Tidak ada hentinya, tidak ada putusnya. Kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Berikan kami kesempatan terus Tuhan untuk bisa memperbaiki hati kami yang selama ini tidak berkenan Bapa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau bawa doa pada sore hari ini Tuhan. Pergumulan saudara-saudara kami saat ini sedang lemah fisik, sedang sakit Tuhan. Tuhan memberkati Bu Kasemi, Pak Raseno, dan pemulihan bagi Pak Priyadi Tuhan. Dan pemulihan bagi Bu Sukarni Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka Bapa. Biar mereka semakin kuat di dalam roh dan fisik mereka Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga Pak Dono Tuhan. Bapak pendeta kami Tuhan di gereja ini Bapak. Jadikan dia semakin kuat Tuhan dari hari lepas hari Bapak.
Apapun yang menjadi pergumulan ini Bapa, pergumulannya Tuhan, hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang dapat menjawab semuanya. Kami menyerahkan Tuhan keluarga ini, anak, istri, semua Bapa keluarganya Tuhan, kiranya menjadi teladan bagi mereka, bagi orang sekitar kami, bagi jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati setiap usahanya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati studi anak-anak mereka Tuhan. Kiranya mereka dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang tinggi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang lain, anak sekolah minggu Bapa. Biarlah mereka menjadi generasi yang baik Tuhan, generasi yang selalu mau melayani-Mu, setia kepadamu Bapa. Dan berikan mereka masa depan yang baik Tuhan, dan berikan mereka hari-hari yang baik dan penuh sukacita dalam hidup mereka, dan ucapan syukur Bapa terus mengalir dalam setiap hati mereka Bapa. Haleluya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan semua yang terlibat di dalam kepemimpinan negara kami Bapa. Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi setiap mereka Bapa. Mereka takut akan Engkau Tuhan dan berpegang teguh pada firman-Mu Bapa. Kiranya hujan pertobatan Bapa terjadi di dalam negara Indonesia ini Tuhan. Haleluya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mbak Vivi Tuhan. Berkati Tuhan yang Mbak Vivi saat ini sedang mengandung Tuhan. Tuhan berkati janinnya sehat. Tuhan berkati Mbak Vivi sehat. Kiranya nanti melahirkan dengan lancar Tuhan. Tuhan memberkati Mas Theo. Kiranya bersabar, selalu bersabar Tuhan, menjalani Tuhan hari-hari yang selama ini dia lalui Tuhan. Biarlah Engkau berikan roh khidmat buat keluarga ini Bapa. Kiranya selalu berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini Tuhan merindukan jodoh Tuhan, pasangan hidup Bapa. Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan, yang saat ini Tuhan merindukan pasangan yang hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, hidup di dalam pertobatan, dan punya tanggung jawab Tuhan dalam setiap kehidupan bagi keluarga mereka. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa akan menyediakan yang lebih baik dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk setiap program-program gereja kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu Bapa. Apapun yang kami rancangkan Tuhan, kami berserah kepadamu Bapa. Engkau yang berikan rencana yang terbaik bagi setiap kami Bapa. Haleluya Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami, Engkau yang akan mencurahkan Tuhan berkat bagi kami semua, bagi gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Kami berdoa juga untuk Mas Kakak Tuhan, yang mau pemberangkatan ke Jepang Tuhan, untuk bekerja Tuhan. Biarlah Bapa selalu menyertai, memberikan keselamatan, kedamaian di sana Tuhan. Kiranya dapat bekerja dengan baik, dan biarlah apa yang dia lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Berikan Mas Kakak perlindungan terus Bapa, sampai akhirnya bisa kembali ke tempatnya, ke keluarganya nanti dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa menyediakan pekerjaan yang baik dan layak untuk Mas Kakak, pekerjaan yang nyaman bagi hatinya, bagi kehidupannya Bapa. Bapa memberkati masa depannya Tuhan. Haleluya Bapa. Berkati kedua orang tuanya, kiranya selalu kuat Bapa. Segala roh kekhawatiran Tuhan dalam
hidupnya saat ini Bapa. Kiranya Engkau patahkan dalam nama Yesus Kristus, biar mereka selalu berserah kepadamu Bapa. Engkau yang akan berikan kehidupan Bapa. Hanya Engkau yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan selalu membentuk hati dan pikiran kami Bapa. Apapun yang kami dengar nanti Bapa, biarlah dapat menjadikan suatu pengetahuan, pengalaman, dan kekuatan di dalam hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan. Berkati yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Patah Bapa. Kiranya Bapa mencurahkan Roh Kudus buat kehidupan Pak Pendeta Pak Patah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala Bapa pergumulan kami pada sore ini Bapa dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam penuh tantangan. Tak satu pun dapat menjadi, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam
satra pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa yang baik, yang penuh kasih karunia, Tuhan yang benar yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu hari ini. Saatnya kami akan merenungkan bagian dari kata-katamu Tuhan yang tercatat dalam kitab suci, dan boleh kami baca hari ini untuk kami renungkan, memperkaya pikiran, perasaan kami dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersepakat membuka hati pikiran kami oleh pertolongan dan urapan Roh Kudus untuk sejenak mendengarkan dengan penuh keperhatian dan mendengarkan dengan sepenuh hati untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Engkau memberkati kami semua yang hadir di sini, dan memberkati bagian dari keluarga rumah tangga kami yang tidak hadir di sini dalam berkat Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau berkenan membuka hati kami, melingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, baik yang berkata, berbicara maupun yang mendengarnya hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes 17. Yohanes 17, kita baca ayat yang ketiga saja. Bisa ditampilkan. Ya, kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 2, 3, 1. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, dikatakan kitab suci, mengenal Yesus yang telah Engkau utus, itu apa ya? Hidup yang kekal. Saya mau mengatakan, saudara, di hari-hari ini, situasi sekarang yang ada hari ini, yang saya amati maupun yang saya alami dari dalam diri kami dan rumah tangga kami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus kita dan fokus banyak orang hari-hari ini adalah soal mencukupi kebutuhan hidup. Betul? Soal mencukupi kebutuhan hidup, dan kebutuhan hidup itu adalah uang, saudara. Dan hari ini, dimanapun uang menjadi fokus utama, saudara. Perhatian semua orang, dan kalau kita boleh membaca di media, dan juga apa yang saudara alami secara pribadi, dan saya juga, tentang fokusnya adalah uang, saudara. Jadi ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh kita, orang yang ada di dunia ini, di mana di dunia ini si jahat berkuasa, saudara. Oleh sebab itulah hati-hati, dan soal uang
adalah soal di mana manusia itu mudah tergelincir, mudah lupa, mudah berubah pikiran, saudara. Orang bisa menjadi angkuh dan sombong karena uang. Orang bisa menjadi depresi, bahkan bunuh diri juga karena uang. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan Alkitab inilah hidup yang kekal itu, termasuk saudara dan termasuk saya, saudara, hampir-hampir tidak memperhatikan apa hidup kekal itu, saudara. Karena dirundung bagaimana mencukupi kebutuhan ini, saudara. Ada apa itu? Di luar ada apa? Kok rame-rame? Oh ya, oke. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikerjakan iblis ketika mencobai Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat yang sekian. Jika engkau menyembah aku, maka seluruh dunia akan kuberikan kepadamu. Nah, di situasi yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, orang mudah tergiur, mudah lupa akan hidup yang kekal yang dikaruniakan Tuhan, karena begitu mendapatkan tekanan kebutuhan yang berupa uang, saudara. Dan ini membuat orang itu bukan hanya khawatir, tapi kacau balau, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, minta tolong Pak Lisa untuk dibuka Amsal 25 ayat 26. Ya, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik, saudara. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikian orang-orang benar, saudara dan saya sebagai pengikut Yesus yang begitu sangat khawatir menghadapi dunia ini menjadi kotor dan keruh, saudara. Hari ini saya mendapatkan kesaksian, memberikan pengalaman yang menarik dari hidup saya, dan ini tuntut Tuhan, saudara. Pagi-pagi Bu Maria itu, ya puji Tuhan, puji syukur, hampir sekian selama mungkin 10-15 tahun ini Bu Maria menopang hidup saya, karena saya sebagai hamba Tuhan, pendeta yang gagal dari karir saya, saudara. Saya ditopang oleh Ibu Maria. Dan pagi hari bangun tidur itu, masih pagi, tak lihat itu mukanya Bu Maria. Sing mbok pikir kuwi lopo sampai bedutut kayak ngono gitu, sampai biru gitu raimu, saya bilang gitu. Ngomong macam-macam ya. Saya ya tidak bisa membela, saudara. Nah, terus ini gasnya habis gitu. Gasnya habis karena gara-gara Bapak menghidupkan gas tidak ditutup gitu, sehingga habis. Gak apa-apa. Kebutuhan boleh kurang, keadaan boleh tidak baik, tapi ayo kita angkat hati kita. Kita percaya kepada Tuhan. Jangan ikuti perasaanmu yang khawatir, jangan ikuti kecemasanmu yang mendera kamu karena melihat keadaan. Keadaan kita kalau kita perhatikan akan selalu menimbulkan kecemasan, saudara. Saya katakan begitu. Kamu sehat, tetapi kalau aku ngene iki sehat yo, engko piye gek darahku dhuwur, engko piye gek darahku tinggi, engko piye nek gak lara. Kamu punya uang 100-200 ribu,
Ngene iki engko piye nek gak kebutuhanku kurang ya. Nah, ini yang terjadi padamu Bu Maria sehingga penuh kekhawatiran. Kalau saudara khawatir terus-menerus, maka yang terjadi itu seperti yang kamu khawatirkan. Karena kecemasan, ketakutan adalah iman yang negatif. Mengapa? Karena yang saudara cemaskan berlebihan dan tidak kamu kendalikan dengan kesadaran, tidak kamu kendalikan dengan firman Tuhan, maka itu akan terus menjadi iman dan terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jadilah menurut imanmu, saudara. Nah, kekristenan saudara dan saya dituntun oleh kebenaran kitab suci untuk tidak khawatir, untuk tidak cemas, untuk tidak takut menghadapi segala situasi yang terjadi dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Karena apa? Keadaan selalu tidak pernah sempurna. Keadaan saudara dan saya selalu tidak pernah sempurna. Dan saudara tidak bisa merasa sempurna, terpenuhi semua kebutuhannya. Ketika dalam perumpamaan orang kaya, aku akan menimbun makanan yang banyak, setelah itu saya akan tenang duduk santai-santai. Tetapi Yesus katakan sesat itu, saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, hari-hari inilah kita harus kembali kepada kitab suci untuk menata kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita berusaha, bukan. Kita menata hati kita, menata pikiran kita sambil berusaha dan bekerja. Apa yang saudara bisa kerjakan untuk tubuhmu, untuk dirimu sendiri, untuk rumah tanggamu, untuk anak-anak dan untuk istrimu, untuk lingkunganmu. Apa yang saudara kerjakan. Dan Bapak Ibu Saudara menata hati untuk tetap percaya, untuk tetap optimis bahwa kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Katakan amin, saudara. Kalau saudara tidak investasi spiritual, rohani, saudara tidak punya rohani, tidak punya kekuatan, maka saudara mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Ada orang berkata, ayo ke sana, ikut ke sana. Begini, ikut, saudara. Karena apa? Saudara tidak punya ketetapan spiritual, ketetapan rohani yang saudara bangun, saudara. Hari-hari ini, hari-hari banyak pencobaan, saudara. Kekuatan spiritualmu dan kekuatan spiritual saya dibangun atas kebenaran kitab suci yang saudara baca, yang saudara renungkan, yang saudara hayati dalam hidup ini. Kalau kita menggunakan waktu sehari-hari ini hanya sambil lalu membangun spiritual kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang spiritualnya rendah, didera oleh kekhawatiran, seperti air yang keruh dan sumber yang kotor, sehingga kita mudah tertipu oleh iblis, mudah tertipu oleh keadaan, saudara. Ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh untuk pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, balik lagi Mas, yang tadi, Yohanes 17 ayat 3 tadi, Pak Lisa. Ya, ini ada keluarga baru, Pak Joshua Garda Seoraya. Baca yang besar, keras ini. Yohanes 17 ayat 3. Nah. Amin. Inilah hidup yang kekal. Hidup itu ada dua, saudara.
Hidup kekal di dalam Tuhan Yesus dan hidup binasa di luar Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidup di dunia soal enak, soal kaya raya, itu bukan ranah kita orang yang percaya. Ini soal bagaimana soal itu menjalani hidup. Tetapi yang kita perjuangkan adalah hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau dikatakan hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, berarti di dunia ini ada banyak Allah, ada banyak Elohim. Maka hanya Elohim yang benar, Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, saudara. Ini perlu kita garis bawahi. Jadi di dunia ini ada banyak ilah, banyak Allah yang disebut oleh suku-suku bangsa. Yang terkecil, Allah yang disebut suku-suku bangsa, mulai di lingkungan kita. Danyang ini Danyang, itu juga Allah orang yang menyebutnya. Ilmu-ilmu Aji-aji Begonondo, Aji Brojomosti, itu pun juga Allah yang menyebutnya, saudara. Itu Allah mereka yang menyebut mereka. Dan kalau saudara-saudara kita Muslim juga itu punya Allah sendiri yang berbeda. Jadi Allah yang benar adalah kita mengenalnya melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi garis bawah, diwarnai bahwa Allah yang benar itu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripada saudara ragu-ragu mana Allah yang saya sembah itu benar atau salah, sebut saja Tuhan Yesus Kristus, itu yang benar, saudara. Itu yang benar, Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Karena di dunia ini sejak dahulu kala itu ada banyak Allah. Saya bacakan 1 Tawarik 16 ayat 26. Ya. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Artinya Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, di dalam Yesus itulah Tuhan yang benar, saudara. Allah bangsa-bangsa itu adalah Allah berhala. Artinya apa? Kalau saudara mempercayai apa ya? Di sana di gunung ini ada ini nanti bisa dapat pesugihan. Ini sudah berhala, saudara. Ini sudah menyembah Allah yang lain tadi. Selain Allahnya ini orang Israel, saudara. Nah, di sana nanti nyebut. Pokoknya kalau saudara menyebut suatu nama yang tidak ada di dunia ini, entah itu nama orang yang sudah meninggal, entah nama orang yang terkenal ataupun apa, dan saudara meminta pertolongan pada dia, maka itu namanya adalah Allah lain alias berhala, saudara. Kalau saudara menyebut ilmu-ilmu kita dulu, ada aji-ajian, ada danyang, nini dayang, minta pertolongan, nah itu kita sedang menyebut Allah lain. Dan ini adalah berhala, saudara. Pendalamannya begitu, saudara. Nah, Allah yang benar adalah Allah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang diberitakan oleh orang Israel. Ini Allah yang benar, saudara. Maka di dalam hukum 10 hukum salah satunya adalah jangan menyebut nama Allahmu, Tuhanmu dengan sembarangan, semau-maunya, saudara. Nah, kalau di dalam Mazmur 16 ayat 4, buka nganu pali saya.
Bertambah kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Tidak menyebut nama-nama Allah lain. Yang paling aman bagi saudara dan saya adalah menyebut Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau saudara menyebut Allah seperti kita, Allah itu adalah nama Allahnya orang-orang Muslim. Saudara, sebetulnya itu gitu. Kalau di Alkitab itu, kalau di kamus itu, Allah itu adalah nama Allahnya orang Muslim. Jadi lebih aman, lebih abdol, lebih akurat bagi saudara dan saya menyebut Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tuhan Yesus Kristus lebih aman, saudara, karena Dia menyatakan ini tadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti ada Allah yang tidak benar, yaitu Allah lain yang bukan Allahnya orang Israel. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, Bapak Ibu Saudara. Jadi mengenal Yesus, jalan pikirannya, ajarannya, itu penting bagi saudara dan saya untuk menjalani hidup di bumi ini. Menjalani hidup di bumi ini penting kita berlandaskan dari ajaran Tuhan Yesus dan pikiran Tuhan Yesus Kristus yang kita masukkan, saudara. Nah, oleh sebab itulah di dalam Yohanes 14 berkata demikian, Bapak Ibu Saudara, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Jadi garansi Yesus jalan kebenaran dan hidup yang kemarin kita rayakan adalah kenaikannya ke surga, saudara. Berhala itu apa? Ini penting untuk digarisbawahi. Yang disebut berhala adalah ketika saudara mempercayai dongeng-dongeng. Nah, itu berhala. Allah itu begini, begitu, begitu. Itu berhala, saudara. Nah, konsep-konsep tentang Tuhan, entah Tuhan 3, entah Tuhan itu 2 atau berapa, kalau itu menjadi landasan saudara untuk mengenal Allah, itu dikatakan kitab suci berhala, saudara. Karena Tuhan itu tidak konsep 2 atau 3, tapi Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menyatakan dirinya di dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu yang benar, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka di tengah-tengah era digital ini, banyak waktu kita yang ketika mendapatkan tekanan, kebutuhan, lari dari masalahnya, kecemasannya dengan HP, scroll TikTok dan YouTube untuk sekedar lupa masalahnya, tidak tahan mencermati masalahnya. Yang benar adalah ketika saudara dan saya itu sedang penat, sedang sedih dengan cemas, duduk diam. Opo sebabnya aku kok cemas? Opo sebabnya aku cemas? Oh, aku mikir iki. Mikir kebutuhan iki urung temu jeruntunge. Nah, karena saudara cemas, tidak tahan menghadapi kecemasan, lalu lari kepada aktivitas yang lain untuk sekedar melupakan. Nah, ini adalah hal yang umum dijumpai
oleh saudara dan saya dialami karena saya juga pernah menjadi muda seperti saudara. Tidak berani menghadapi kenyataan, lalu scroll menghindari masalah kita yang kita rasakan dengan cara tadi. Ada yang kalau bisa minum ya minum, kalau bisa dulan ya dulan, kalau bisa tidak bisa ya scroll TikTok ataupun YouTube sampai larut malam. Dan ini saudara sedang membuat dirimu semakin tidak punya kekuatan spiritual untuk menghadapi hidupmu. Saudara kehilangan tujuan akan hidupmu. Mungkin saudara memiliki keinginan ini dan itu, tetapi hanya menjadi lamunan karena tidak menjadi tujuan yang saudara dan saya perjuangkan. Katakan amin, saudara. Ini penting bagi saudara dan saya yang sedang menjalani kehidupan. Apalagi sekarang ini yang beban kepala rumah tangga, beban ibu saya dengan beban saya, bebanmu dengan beban saya itu beda-beda. Semakin hari ini beban orang tua itu semakin berat. Coba harus memberikan pulsa kepada anak, betul Pak ya? Harus memberikan sepeda motor pada anak, harus mencukupi apalagi sekolah dan macam-macam. Harus mencukupi, aku ulang tahun yo, itu harus ada itu, saudara. Jadi orang tua sekarang ini bebannya semakin berat. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu. Maka sebagai orang-orang yang sudah sepuh seperti saya, jangan berharap kepada besok aku dia melu anakku. Jangan berharap anakmu bebannya sudah berat. Itu. Ada kesaksian yang nyata. Ada teman saya di Muria Indah, tidak sebut namanya ya. Kaya. Teman saya kaya di Muria Indah. Ibunya ketemu Ibu Maria di tempat panti reda. Tempat apa itu? Penampungan orang tua. Dia kaya, tapi pilih di penampungan. Anaknya kaya, tapi dia pilih di penampungan. Tentu pasti ada pertimbangannya. Betul? Betul. Itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Bangun spiritualmu sesuai dengan ajaran Tuhan. Supaya ketika saudara nanti tua, kalau bersama dengan anak-anakmu adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan, lalu bisa menerima keadaanmu, dan keadaanmu tidak menjadi beban bagi anak-anakmu. Syukur kalau kita bisa mandiri sampai tua, itu puji Tuhan, puji syukur. Itulah yang kita perjuangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran-pikiran yang baik ini bisa dibangun oleh kita melalui membangun spiritual kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam Matius 28 ayat 18 bisa dibaca Bapak Ibu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini yang sering kita lupakan termasuk yang berbicara Bapak Ibu. Tuhan Yesus memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya apa? Kita bisa mengandalkan Dia untuk kita menjalani hidup ini. Asal sesuai dengan pikirannya. Masalahnya apa, saudara?
Saudara dan saya dilahirkan oleh ayah dan ibu saudara. Dan Mazmur berkata, aku dikandung dalam dosa dan kesalahan. Karena dosa dan kesalahan inilah saudara dan saya menjalani hidup tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Oleh sebab itulah harus ada pembaruan budi di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya hidupmu itu seturut dengan Tuhan sehingga saudara bisa mengandalkan Tuhan, saudara. Masalahnya kalau spiritualmu lemah atau spiritual saya lemah juga ketika dilanda kebutuhan yang berat, kita itu piye-piye, tidak punya pegangan, tidak punya iman. Ketika saudara tidak punya iman, ya tidak terjadi apa-apa, ya tidak punya iman kok, betul enggak? Tapi kalau saudara punya pegangan, oh Tuhan Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Tuhan, masalah boleh ada, tapi hari ini aku percaya kepadamu, dan hari ini aku bangun pagi, dan hari ini aku melakukan apa yang bisa kerjakan, apa yang bisa saya lakukan untuk menjalani hidup di bumi ini, saudara. Hidup kita itu hidup dalam pelayanan. Baik saudara sebagai pendeta seperti Pak Dono, ataupun sebagai jemaat, hidupmu itu dalam pelayanan. Garis bawahi, pelayanan. Artinya apa? Kita menyediakan kebutuhan kita dan kita menyediakan kebutuhan orang lain. Itu pelayanan. Mbok Sukarni dodol nanggone ndi? Glagah kutuk itu menyediakan kebutuhan orang lain. Lalu di samping menyediakan kebutuhan orang lain memberikan apa ya? Memberikan upah, lalu Bu Sukarni juga mendapatkan kecukupan dari kebutuhannya. Simple, sederhana. Di dunia ini hidup adalah pelayanan. Katakan bersama-sama, hidup ini adalah pelayanan. Hidup ini adalah pelayanan. Jadi saudara yang tidak melayani itu tidak harus ke mimbar begini. Ini ya pelayanan, mencukupi kebutuhan kita dalam ibadah. Tapi kalau saudara bekerja, mencukupi kebutuhan orang lain dan orang lain membayar saudara dan saudara bisa mendapatkan kecukupan. Itu nyata sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Maka saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, inilah pelayanan, saudara. Kita hayati. Katakan amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kisah Musa ketika dia dituntut oleh jemaat Israel, dibawa lari, mengalami berbagai macam kekurangan di padang gurun, kurang air, mukjizat mencukupi air, kurang makan, mukjizat mencukupi makanan. Itu memberi gambaran dan pemahaman bahwa ada mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Ada mukjizat sampai hari ini, saudara. Jangan pernah melupakan bahwa tidak ada mukjizat. Masih ada mukjizat sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Musa disuruh Tuhan untuk mendatangi Firaun, lalu dia tidak sanggup karena merasa tidak punya apa-apa. Lalu Tuhan berkata, masukkan tanganmu Musa ke kantongnya, lalu menjadi ada mukjizat, keluar cahaya putih dari tangan Musa. Betul? Kisahnya begitu. Ketika tidak ada apa-apa, Tuhan berkata, masukkan tanganmu. Artinya apa? Usahakan tanganmu untuk melakukan sesuatu bagi kita. Bukan berarti kita seperti Musa memasukkan tangan di hadapan banyak orang, bukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika Musa disuruh menghadapi Firaun, apa yang di tanganmu Musa?
tongkat Tuhan, lemparkan. Dan ketika dilemparkan tongkat itu menjadi kekuatan yang mengalahkan kekuatan orang Mesir, saudara. Artinya apa? Kekuatan spiritualmu itulah yang meng-hire saudara, mendorong saudara untuk berbuat dalam situasi dan kondisi yang saudara hadapi. Saudara, katakan amin, saudara. Kekuatan spiritualmu yang saudara bangun dengan membaca kitab suci, percaya kepada Yesus, bahwa Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Maka saudara punya keberanian, punya iman untuk menjalani hidup saudara, mengendalikan keadaan saudara kepada kebenaran. Dan saudara tidak dikendalikan oleh keadaan, lalu saudara tersesat oleh penyembahan berhala. Saudara, katakan amin, saudara. Ini penting bagi saudara dan saya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Musa menyeberangi Laut Teberau, di kanan kiri gunung yang tinggi, di belakang pasukan Israel yang semakin mendekat, saudara. Ketika itu tidak ada Musa minta konfirmasi rapat kepada bangsa Israel, hayu bagaimana kita menyelesaikan masalah ini ya. Tetapi Musa menyerukan nama Tuhan. Dan Tuhan berkata, pukul dengan tongkatmu laut itu, dan laut terbelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah-kisah dalam kitab suci ini adalah menjadi inspirasi saudara dan saya untuk menjalani kehidupan di bumi ini. Supaya tidak takut, tidak khawatir, punya optimisme, punya punya pendirian yang teguh, aku ikut Tuhan. Apapun saya hadapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah berita yang ditulis dalam Alkitab kita. Supaya saudara mengenal Yesus satu-satunya utusan yang diutus oleh Bapa di surga. Katakan amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus membawa hati kita, pikiran kita, perasaan kita untuk tertuju pada Tuhan Yesus. Mudah saudara di era internet ini. Kalau saudara sampai membaca, dengarkan YouTube pembahasan Alkitab itu. Ada yang petikan ayat-ayat itu 3 jam, 2 jam. Setel sambil tiduran, sampai tiduran. Nanti imanmu terbangun. Mau tidur, setel itu, di-download itu banyak Alkitab itu. Kata penggalan-penggalan Alkitab itu ada yang 2,5 jam, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam. Setel aja sambil tiduran. Nanti saudara, maaf ya, hasilnya lebih bagus daripada saudara berdoa merenungkan 11 menit, 12 menit, 15 menit, bahkan 1 jam, saudara. Kerjakan ini, saudara, untuk membangkitkan iman saudara. Ayat yang terakhir supaya kita berhati-hati, saudara. Mazmur 55 ayat 23, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sudah setengah 5. Mazmur 55 ayat 23. Kita baca. Mazmur 55 ayat 23. Nah, saudara, tadi kan terpotong. Bu Maria pagi-pagi tadi kan gremeng masalah gas, saudara. Api tuku ngene. Nah, saya masih berdoa. Mantu saya itu ngomong dengan seseorang, "Iku sapa iku tiliki?" Ternyata ada sepupu saya, Bulik Sukin datang. Kami ditata gas, nggonku ana, Mbak. Engko tak cerno, Mbak, regane 23.000. Ya tak tuku 17.000. Oga dhek engko juri gas wae. Gitu. Artinya ada solusi tentang gas yang di persoalan pagi hari setelah berdoa dengan optimis bahwa itu bisa diselesaikan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Lalu pagi-pagi setelah dia keluar
ada gas. Aku bilang gini, makanya bangunlah pikiranmu sesuai dengan kebenaran kitab suci. Jangan bangun sesuai dengan kecemasanmu. Jangan bangun sesuai dengan kekhawatiranmu. Jangan bangun sesuai dengan ketakutanmu. Bangun sesuai dengan kitab suci. Inilah yang benar, saudara. Nah, Mazmur 55, Mas. Pak Lisa. Mazmur, oh betul ya. Ayatnya 2-3, betul ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan itu sungguh amat baik. Sangat baik. Tapi kadang-kadang kita itu lebih suka menyerahkan kekhawatiran kepada orang lain, betul enggak? Iya, kepada pendeta, kepada teman itu. Tapi serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara tidak dibiarkan goyah. Gunakan waktumu, gunakan waktu kita untuk memperkuat spiritual kita. Spiritual rohani itu apa artinya? Adalah semangat. Rohani itu namanya spiritual. Spiritual itu adalah hanya mana semangat. Artinya apa? Semangatmu melampaui keadaan yang saudara hadapi. Iso iki, di dalam Tuhan bisa ini, ya bisa saudara. Tetapi nek saudara ragu-ragu, iso pora yo, iso pora yo, engkau piye yo, tidak jadi saudara. Karena saudara memancarkan iman yang negatif, iman percaya yang bimbang sesuai dengan Yakobus. Orang bimbang seperti gelombang di laut yang tidak ada hasilnya. Maka kita bangun spiritual kita, iman kita dalam kebenaran kitab suci. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Ya. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan keadaannya sudah membacakan dan merenungkan kitab suci. Kiranya oleh anugerah berkat urapan Roh Kudus melingkupi semua saudara yang ada di sini. Menolong kita untuk menjalani hidup seturut dengan pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk bagian dari rumah tangga kami yang tidak hadir, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak kembalikan kepada petugas. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada sore ini. Kami sangat diberkati Tuhan selalu oleh firman-Mu. Terima kasih Bapak, pada sore ini Bapak, kami akan berikan persembahan Bapak di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu melihat setiap hati dan kesungguhan kami Bapak. Bapak, biarlah persembahan ini dapat menjadikan kemuliaan nama-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu Bapak. Berkati setiap jemaat-Mu yang selalu setia Bapak. Kiranya mereka selalu hidup dalam kesehatan, dalam damai, sejahtera, sukacita selalu Bapak. Haleluya Bapak, berkati setiap pengurus yang mengelola keuangan Tuhan. Berikan mereka roh hikmat dari-Mu Bapak, agar mereka bisa mengelola persembahan ini dengan baik Bapak. Haleluya Bapak, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Yesus.
saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, kesehatan, keselamatan, pemulihan yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan, dalam kuasa Roh Kudus, kiranya engkau terima saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berkata, amin.